Makanan bukan sekedar kebutuhan biologis, tetapi juga kebutuhan komunikasi budaya yang mencerminkan nilai, identitas, dan sejarah suatu masyarakat. Di Indonesia, ungkapan belum makan kalau belum makan nasi menjadi representasi kuat dari cara pandang kolektif terhadap makanan. Fenomena ini menjadi menarik ketika dilihat dari sudut pandang komunikasi antar budaya, karena menunjukkan perbedaan persepsi dan nilai antara masyarakat Indonesia dan masyarakat dari negara lain. Mengapa masalah ini terjadi? Yang pertama adalah konstruksi sosial dan sejarah pangan nasional. Sejak Orde Baru, pemerintah Indonesia mengkampanyekan swasembada beras sebagai simbol kemandirian ekonomi. Nasi dikonstruksikan sebagai makanan ideal melalui media, pendidikan, dan kebijakan pertanian. Akibatnya, nasi mengalami institusionalisasi dalam kesadaran masyarakat. Yang kedua, menjadi makna simbolik dan budaya. Nasi bukan hanya sumber karbohidrat, tetapi juga simbol keberkahan dalam berbagai ritual adat seperti selamatan dan kenduri. Dalam bahasa sehari-hari, makan hampir selalu merujuk pada makan nasi, menunjukkan bahwa nasi telah menjadi lambang kesejahteraan dan normalitas. Yang ketiga adalah menjadi faktor biologis dan psikologis. Ditinjau dari Dr. Andreas Wilson Setiawan, nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi yang memicu pelepasan dopamin, menciptakan rasa puas dan kenyang secara psikologis, dan memperkuat asosiasi antara nasi dan rasa kenyang yang lengkap. Selanjutnya adalah transmisi budaya dan keluarga. Anak-anak tumbuh dengan pandangan bahwa nasi adalah makanan utama, sementara makanan lain seperti roti atau mie dianggap sekadar pengganjal. Proses ini membentuk identitas pangan yang khas Indonesia. Bagaimana masalah ini berlangsung? Yaitu karena adanya melalui bahasa dan interaksi sosial. Ungkapan sudah makan belum secara implisit merujuk pada nasi. Bahasa menjadi alat komunikasi nonverbal yang menandakan kenyang dan kesejahteraan. Terus yang kedua adalah pengalaman lintas budaya. Dalam wawancara saya dengan Mulki, yaitu mahasiswa asal Kenya, ia mengungkapkan bahwa di Kenya tidak ada makanan yang wajib dikonsumsi setiap hari. Masyarakat Kenya lebih fleksibel dalam pola makan, berbeda dengan Indonesia yang sangat bergantung pada nasi. Yang ketiga, paradoks modernitas. Meskipun makanan modern seperti pasta dan burger semakin populer, nasi tetap bertahan sebagai pusat identitas kuliner. Generasi muda pun masih menjadikan nasi sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas makan. Dan yang terakhir adalah implikasi ekonomi dan ketahanan pangan. Ungkapan belum makan kalau belum makan nasi bukan sekedar kebiasaan, melainkan refleksi dari identitas budaya, sejarah kebijakan pangan, dan respon biologis manusia terhadap makanan. Dalam konteks komunikasi antar budaya, fenomena ini menunjukkan bagaimana sistem nilai dan simbol membentuk persepsi terhadap kebutuhan dasar. Perbedaan dengan budaya Kenya memperlihatkan bahwa konsep kenyang dan makan layak bersifat relatif dan dipengaruhi oleh konstruksi sosial masing-masing masyarakat. Nasi dalam hal ini menjadi media komunikasi budaya yang menegaskan jati diri